Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rata Aulia Prastiwi. Kali ini saya akan membahas jurnal dengan judul Use of Artificial Intelligence in Public Relation Activities with Example of Selected Tools. Seiring berkembangnya teknologi, kini dunia public relation sudah mencapai di 5.0, yaitu Artificial Intelligence membantu dalam mengerjakan tugas-tugas PR, seperti menganalisis data maupun menganalisis tren yang baru-baru saja ramai, sehingga seorang PR akan dengan mudah untuk menyelesaikan tugasnya dan juga memastikan posisi perusahaan ketika bergerak di dunia virtual. Menurut John McCarthy selaku Bapak AI, definisi AI adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang membuat mesin canggih, terutama pada program komputer. Sedangkan menurut Stuart Russell dan juga Peter Norvig, AI adalah mesin atau program komputer yang mampu untuk mengerjakan tugas yang membutuhkan kecerdasan manusia. Di era globalisasi ini, komunikasi adalah kunci untuk kesuksesan pada suatu organisasi maupun perusahaan. Untuk PR berfungsi untuk menjaga brand image, menjaga reputasi perusahaan, dan juga melakukan komunikasi yang efektif untuk target yang dituju. Dalam PR, AI digunakan untuk memonitoring dan menganalisis media, membuat konten yang kreatif, menyeleksi influencer untuk dipilih sebagai brand ambassador, mengukur efektivitas pada kampanye yang dilakukan, dan juga mempersonalisasikan konten untuk diunggah. Namun, walaupun AI bisa membantu pekerjaan manusia menjadi lebih mudah, masih terdapat permasalahan yang dapat terjadi, seperti pelanggaran kode etik dan juga data privasi. Kualitas data yang hanya dilihat dengan satu arah, dan lain-lain. Sekian review jurnal pertama saya. Selanjutnya saya akan mereview jurnal kedua dengan judul Artificial Intelligence Disruption in Public Relation, a Blessing or a Challenge. Ada dua tipe AI. Yang pertama adalah Artificial Narrow Intelligence, atau disebut juga dengan AI yang lemah. AI ini hanya dapat melakukan satu tugas saja. Contohnya seperti robot vacuum cleaner. Lalu yang kedua ada Artificial General Intelligence, atau disebut juga AI yang kuat. AI ini dapat melakukan berbagai tugas. Contohnya adalah seperti ChatGPT. AI sudah hadir sejak lama dari yang kita sadari. Salah satu orang yang menjadi inspirasi untuk kelahiran sebuah AI adalah Alan Turing. Pada tahun 1950, Turing mengunggah sebuah paper berjudul Computing Machinery and Intelligence yang berisikan tentang mengeksplor potensi dari sebuah mesin untuk menstimulasi kecerdasan manusia. Namun, banyak orang yang menyadari hal itu pada tahun 1956 ketika John McCarthy melakukan sebuah proyek penelitian terhadap artificial intelligence yang menargetkan untuk melahirkan sebuah AI. Dan di sekitar tahun 1950 hingga 1960, dengan dukungan pemerintah dan juga industri, terciptalah fondasi dari Artificial General Intelligence yang kita ketahui sekarang. Tapi keberadaan AI yang sudah sangat canggih ini tentu saja mengancam di berbagai bidang profesi. Salah satunya adalah PR. Menurut Ardila, keberadaan AI dapat membantu tugas PR yang berulang, melakukan komunikasi secara online, bahkan membantu dalam memprediksi sebuah krisis. Dalam kehidupan sehari-hari seorang PR, AI sudah membantu PR dalam berbagai bidang, seperti membuat sebuah catatan, membuat list media, menuliskan email, ataupun membuat laporan.
Dan yang lebih menakjubkan dari analisis tools yang digunakan dalam PR adalah dapat mengidentifikasikan sebuah tren, mengukur sentimen, menghasilkan wawasan akurat secara real time. Data-data ini membantu PR dalam menyusun strategi seperti apa yang harus dilakukan oleh perusahaan atau organisasi dalam melakukan pendekatan terhadap publik. Namun, walaupun sudah sangat canggih dalam dunia PR profesional, AI bukanlah menjadi ancaman bagi seorang PR karena AI tidak bisa menyentuh perasaan manusia maupun memiliki perasaan dalam melakukan narasi. Setelah membaca 2 jurnal sebelumnya, menurut saya pribadi, AI merupakan pedang bermata dua. Jika AI digunakan dengan baik dan benar, maka AI akan sangat membantu dan memudahkan pekerjaan manusia. Namun sebaliknya, jika AI tidak digunakan dengan baik dan benar, maka AI akan merugikan banyak manusia. Sekian review jurnal dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.